Baik anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Itu masih ada hubungannya dengan peristiwa perubahan wujud benda ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya, tik-tik bunyi hujan pasti sudah hafal semua. 1, 2, 3. Tik-tik bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, jadi hujan itu, air di bumi itu jumlahnya sama, hanya mengalami perputaran yang dinamakan siklus terjadinya hujan. Ya. Jadi air laut yang terkena panas matahari akan menguap, ya itu disebut evaporasi, penguapan air laut. Ya karena panas matahari, ya menguap ke atas, naik, dan karena di atas itu suhunya dingin, maka akan mengalami kondensasi atau pengembunan yang kita kenal dengan awan. Karena jumlahnya semakin lama semakin banyak, maka di atas ini tidak sanggup lagi menahan awan, jadi diturunkanlah menjadi titik-titik air hujan atau istilahnya nanti presipitasi. Nah, air hujan turun ke bumi, ada yang mengalir di sungai, ada yang diserap oleh tanah, ya, ada yang kembali ke laut untuk kemudian mengalami penguapan lagi. Jadi airnya mubeng, airnya berputar ya. Ada peristiwa penguapan, peristiwa pengembunan, dan ini tadi presipitasi atau turunnya hujan ya. Boleh dilihat bukunya halaman 104, coba dibuka. Halaman 104 tentang proses terjadinya hujan. Dibaca yang keras, Mas Bintang. Proses terjadinya hujan sebagai besar permukaan bumi adalah ada air sungai, laut, dan danau. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Itu ya, lanjutnya Mbak Ika, Mbak Ika. Selanjutnya akan terjadi proses kondensasi. Adapun kondensasi adalah proses air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Proses ini disebut presipitasi. Ya, inilah yang dikenal sebagai air hujan. Ya, silakan Mas Yusuf dilanjut. Inilah yang dikenal sebagai hujan. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan iklim. Penguapan terjadi saat air permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Selanjutnya pengembunan terjadi saat uap air berubah menjadi titik-titik air. Oke, kita lihat di situ ada beberapa istilah yang kita belum tahu artinya ya. Ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Ya, di situ ada Air di permukaan menguap terkena panas matahari. betul, ini peristiwa penguapan air laut ya, yang terkena panas matahari. Air laut akibat dari panas matahari. Kemudian yang kedua itu apa? Ada kondensasi. Apa itu kondensasi? Adalah proses
menjadi awan. Ya, mendung, awan atau mendung. Kemudian yang ketiga, presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Turunnya titik-titik air jatuh ke bumi ya. Atau yang dikenal dengan hujan. Dikenal dengan hujan. Nah, baiklah, ini di situ sudah ada contoh proses terjadinya hujan atau siklus terjadinya hujan. Silakan kalian siapkan buku gambarnya. Boleh digambarkan tentang proses terjadinya hujan dan nanti dijelaskan dengan kata-kata yang kalian pahami. Jadi air laut terkena panas matahari akan menguap karena suhu yang dingin kemudian menjadi awan. Ya, terus lama-lama awannya akan turun menjadi hujan. Nah, silakan digambarkan. Yuk, terus diberi keterangan sesuai dengan bahasa yang kalian pahami. Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah menuliskan tentang siklus, menggambarkan tentang siklus terjadinya hujan dan telah berhasil untuk menjelaskannya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang lamanya suatu kegiatan. Kegiatan termasuk lamanya hujan. Ya, kebetulan saat ini sudah mulai musim hujan. Tadi malam hujan dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Hujan dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Jadi berapa lama waktunya hujan itu? Ya, 2 jam. 2 jam ada berapa menit? 120 menit. Karena 1 jam ada 60 menit. Baik, di sini guru akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan kelompok, yaitu menghitung lama waktu suatu kegiatan. Ya, saya bagi per kelompoknya, silakan didiskusikan. Misalnya lama waktu hujan, menghitung lama waktu hujan. Hujannya dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Berarti ada berapa lama waktunya? 2 jam. 2 jam berapa menit, Mas Galang? Betul, 120 menit karena 1 jam 60 menit. Maka 2 jam 120 menit. Untuk menuliskan jam, masih ingat aturannya? Ya, jam 9 malam itu jam 21.00 sampai jam 11 malam 23.00. Berarti jam 9 sampai jam 11 itu 2 jam. Sekarang lembar kerja yang sudah kalian terima silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis ya nama-nama anggota kelompoknya. Ya, yang sudah mulai mengerjakan boleh dicek lagi. Ya, yuk silakan dihitung. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 7. Ya, dihitung saja dari pukul 7 ditambah 2 jam. Berapa ya? Nomor 1. Ya, dari pukul 7 ditambah 2 jam jadinya pukul 9. Nulisnya bagaimana pukul 9? 09.00. Ini namanya jam 9. Untuk jawaban nomor 1 silakan dilanjutkan lagi. 4 jam sebelum pukul 19. Pukul 19 itu pukul berapa, Pak? 7, pukul 7 malam. Ya. 4 jam sebelum berarti dihitung jam itu bunyi tutup
14 dikurangi 4 berarti jam 15. Jam 15 itu jam berapa, Kak? Jam 3 sore ya, jam 3 sore. Ya, dilanjut nomor 3 dan selanjutnya. Silakan. Ya, yang masih salah dibetulkan. Yang belum bisa boleh tanya. Tanya sama Bu Guru. Kalau malu boleh tanya sama temennya. Ini. Silakan diselesaikan. Kerjakan kelompok. Oh, Mas Dalam, kenapa Mas Dalam? Oh ya, silakan Mas, sudah dikerjakan ya. Silakan ditulis di depan mulai nomor 3. Yang maju kenapa sini Mas Lutfi? Jawabannya saja nomor 3. Ya, nomor 3. Ya, boleh ditulis jawabannya saja nomor 3. Tidak usah ditulis. Nomor 4 selanjutnya Mas Bintang. Ya, nggak usah maju semua, nggak apa-apa, kebetulan saja. Nomor 5, ya Belka. Ya, ini sudah maju. Ya, ya nomor 4, nomor 4, nomor 5. Semuanya berarti nomor 5. Oh ya, nomor 5 berarti tempatnya nomor 5. Terus ini berarti nomor 6. Nah, Cici boleh di sebelahnya. Yang nomor 5 itu kelompoknya baik ayo. Terus nanti lanjut lagi nomor 7 kelompok sini lagi. Mas Edi yang sudah tulis silakan duduk. Yang kedua yang tulis saja. Tidak usah berebut. Kalian yang maju. Ya, kita sudah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan namanya suatu kegiatan. Untuk selanjutnya bisa lanjut dibuka bukunya. Ya. Kita akan mengenal tentang tolong menolong di sekolah. Ya, IPK halaman 106 coba. Di situ dituliskan manfaat tolong menolong. Ya, salah satunya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nomor 2 itu mempererat tali persaudaraan. Kemudian nomor 3 menumbuhkan kerukunan antar sesama. Yang keempat menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Ya, kalian semua tentu pernah ya memiliki pengalaman menolong teman atau ditolong teman. Ya, tugas kalian sekarang adalah menuliskan pengalamanmu saat menolong teman di sekolah. Boleh juga saat ditolong teman di sekolah. Ya, silakan didiskusikan lagi. Ya, ditulis di sini. Misalnya nanti Mas Teddy menceritakan saya pernah lupa membawa pensil dan saya dipinjami sama Mbak Cinta misalnya. Berarti Mbak Cinta pernah menolong Mas Teddy atau Mas Teddy pernah ditolong oleh Mbak Cinta. Mungkin kelompok lain beda pengalamannya. Misalnya Mas Lutfi, saya pernah jatuh dari sepeda dan ditolong oleh Mas Galang. Nah, berarti Mas Lutfi pernah ditolong
Mas Galang pernah menolong ya. Silakan dikerjakan ya,